Mei 1998 adalah babak kelam sejarah Indonesia, diwarnai kerusuhan, penjarahan, dan kekerasan seksual sistematis terhadap perempuan Tionghoa. Tragedi ini mengingatkan betapa rapuhnya persatuan bangsa saat krisis, dan bagaimana prasangka rasial bisa memicu kekejaman. Bagi korban, keadilan masih jadi kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi, sementara trauma dan stigma terus membekas. Membicarakan tragedi ini penting agar generasi muda belajar dan sejarah kelam tak terulang. Kini, perdebatan soal pengakuan dan penyangkalan tragedi Mei 1998 kembali mengemuka, memaksa kita menengok ke belakang. Sudahkah keadilan benar-benar ditegakkan? Menteri HAM Natalius Pigai akhirnya menegaskan bahwa peristiwa Mei 1998 adalah fakta sejarah yang tak terbantahkan. Ia menyatakan bahwa tragedi tersebut telah tercatat dalam perjalanan bangsa Indonesia, menjadi bagian dari memori kolektif yang tidak bisa dihapus begitu saja. Pengakuan ini penting karena selama bertahun-tahun, banyak pihak yang berusaha menutupi atau meremehkan dampak peristiwa tersebut terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan. Pigai merujuk pada laporan Tim Gabungan Pencari Fakta, TGPF, dan pengakuan Presiden Habibie sebagai dasar pengakuan negara. Laporan-laporan ini menjadi bukti penting yang memperkuat narasi korban dan keluarga mereka, serta menegaskan bahwa negara tidak bisa lagi menutup mata terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi. Namun, ketika ditanya soal pemerkosaan massal yang terjadi saat kerusuhan, Pigai memilih jawaban yang sangat hati-hati. Ia berkata, "Peristiwa itu ada, saya tidak bisa lebih dari itu." Pernyataan ini terdengar ambigu, seolah-olah ada keraguan untuk mengakui secara penuh apa yang sebenarnya terjadi pada para korban kekerasan seksual. Sikap ambigu ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Apakah negara sungguh-sungguh mengakui penderitaan korban kekerasan seksual, ataukah pengakuan ini hanya sebatas formalitas tanpa niat untuk menuntaskan keadilan? Banyak yang merasa bahwa pernyataan setengah hati justru memperpanjang luka dan menambah beban psikologis para penyintas. Para penyintas dan aktivis hak asasi manusia pun menyuarakan kekecewaan mereka. Mereka menilai pengakuan yang tidak utuh ini justru mengaburkan kebenaran dan menghambat upaya pemulihan. Bagi mereka, pengakuan negara seharusnya menjadi langkah awal menuju keadilan, bukan sekadar pernyataan normatif yang tidak diikuti tindakan nyata. Di sisi lain, Pigai dianggap hanya mengikuti data resmi yang tersedia, tanpa berani mengambil sikap lebih tegas. Ia mengajak publik untuk melihat tragedi ini dari 8 penjuru mata angin, seolah meminta masyarakat memahami kompleksitas peristiwa tanpa memberikan kepastian yang dibutuhkan korban. Pilihan kata yang tidak tegas dari pejabat negara justru memperdalam ketidakpastian. Ruang penyangkalan tetap terbuka lebar, membuat para korban dan keluarga mereka terus bertanya-tanya, apakah keadilan benar-benar akan ditegakkan, atau justru dilupakan seiring waktu. Bagi korban, kepastian dan pengakuan penuh atas penderitaan mereka adalah hak yang seharusnya diberikan negara. Pengakuan bukanlah kemewahan, melainkan fondasi utama untuk memulai proses pemulihan dan rekonsiliasi yang sesungguhnya. Pernyataan Pigai muncul setelah Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut pemerkosaan massal Mei 1998 hanya rumor. Ucapan ini memicu kemarahan publik, dianggap sebagai penyangkalan sejarah yang menyakitkan. Aktivis dan lembaga HAM telah lama membuktikan kekerasan seksual itu nyata, bukan sekadar rumor. Pernyataan Fadlizon dianggap merendahkan perjuangan korban dan pejuang kemanusiaan. Media sosial pun ramai menuntut klarifikasi dan permintaan maaf. Kontroversi ini menegaskan betapa mudahnya narasi sejarah dipolitisasi dan betapa pentingnya keadilan ditegakkan. Pernyataan Fadlizon langsung dibantah keras oleh Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan berbagai organisasi masyarakat sipil. Mereka menegaskan pemerkosaan massal Mei 1998 adalah pelanggaran HAM berat, dibuktikan investigasi negara. Desakan agar Fadlizon meminta maaf menggema di media dan aksi solidaritas. Para penyintas dan aktivis kembali bersuara, meski menghadapi intimidasi. Penyangkalan sejarah terbukti berbahaya, memicu ancaman nyata bagi korban. Reaksi publik menunjukkan, ingatan dan tuntutan keadilan atas tragedi ini tetap hidup dan tak bisa diabaikan. Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta adalah rujukan utama tragedi Mei 1998.
Dibentuk pemerintah, TGPF mencatat 85 kasus kekerasan seksual, mayoritas nimpa perempuan Tionghoa. Dari jumlah itu, 52 kasus pemerkosaan disertai penganiayaan dan sisanya penyerangan seksual. TGPF menegaskan angka ini kemungkinan jauh di bawah kenyataan, karena banyak korban tak melapor akibat trauma dan stigma. Laporan ini membantah tegas narasi bahwa kekerasan seksual hanyalah rumor. Mengabaikan data TGPF berarti mengabaikan bukti resmi negara. Setiap upaya penyangkalan adalah penghinaan terhadap korban dan kerja keras pencari fakta. Pengakuan negara atas tragedi Mei 1998 sudah ditegaskan sejak era Presiden Habibie, yang menjadi presiden di masa transisi penuh gejolak. Habibie mengambil langkah berani dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta, atau TGPF, untuk menyelidiki tragedi kemanusiaan yang mengguncang bangsa. Ia juga menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada para korban dan keluarga mereka, sebuah sikap yang jarang dilakukan pemimpin sebelumnya. Pembentukan TGPF dan permintaan maaf ini menjadi tonggak penting dalam sejarah penegakan HAM di Indonesia. Pengakuan negara memberi harapan baru bagi para korban, bahwa suara mereka didengar dan penderitaan mereka diakui secara resmi. Namun, harapan itu tidak sepenuhnya terwujud. Proses hukum yang diharapkan bisa membawa keadilan justru terhenti di pemerintahan-pemerintahan berikutnya. Ruang sidang HAM sepi, dan upaya penuntasan kasus berjalan di tempat. Banyak korban dan keluarga masih menunggu kejelasan, menanti janji negara yang belum sepenuhnya ditepati. 2 dekade kemudian, pada tahun 2023, Presiden Jokowi kembali menegaskan pengakuan negara atas tragedi Mei 1998 sebagai pelanggaran HAM berat. Dalam pernyataannya di Istana Negara, Jokowi menegaskan komitmen pemerintah untuk memulihkan hak-hak korban dan keluarganya, serta mendorong rekonsiliasi nasional. Janji pemulihan hak korban menjadi harapan baru, meski jalan menuju keadilan masih panjang dan penuh tantangan. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan dan membuka ruang dialog, namun banyak korban masih menuntut kejelasan dan keadilan yang nyata. 2 presiden, 2 era, namun satu garis pengakuan resmi negara yang menegaskan pentingnya penyelesaian utang sejarah bangsa. Dari Habibie hingga Jokowi, pengakuan negara menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan publik. Namun, di tengah upaya pengakuan ini, masih ada pejabat dan politikus yang menyangkal atau meremehkan tragedi tersebut di hadapan publik. Pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan sikap resmi kepala negara justru memperkeruh suasana dan menambah luka bagi para korban. Inkonsistensi sikap antara pejabat dan presiden ini membingungkan masyarakat luas, menimbulkan keraguan, dan merusak kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam menuntaskan pelanggaran HAM berat. Pengakuan presiden seharusnya menjadi pegangan bersama, bukan hanya simbol, dalam menuntaskan utang sejarah dan membangun masa depan yang lebih adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah kini menawarkan keadilan restoratif, pemulihan korban lewat kompensasi rehabilitasi dan memorial, bukan hanya penuntutan hukum. Model ini menempatkan kebutuhan korban sebagai prioritas, tapi menuai kritik karena dianggap bisa mengabaikan akuntabilitas pelaku. Aktivis HM menuntut pemulihan dan penegakan hukum berjalan beriringan. Tanpa proses hukum, keadilan restoratif bisa terasa hampa. Pemerintah harus pastikan program pemulihan benar-benar menjawab kebutuhan korban, bukan sekadar seremonial. Partisipasi korban dan masyarakat sipil mutlak diperlukan. Keseimbangan antara pemulihan dan akuntabilitas adalah kunci agar keadilan tak sekadar jadi slogan. Ajakan melihat tragedi Mei 1998 dari 8 penjuru mata angin menegaskan kompleksitas sejarah. Kerusuhan dipicu krisis ekonomi, politik, dan sosial, melibatkan banyak aktor dan kepentingan. Analisis komprehensif penting, tapi tak boleh mengaburkan fakta kejahatan pemerkosaan sistematis, penjarahan dan pembunuhan. Kompleksitas bukan alasan untuk menutupi kebenaran. Perspektif korban harus jadi pusat analisis. Refleksi jujur diperlukan agar bangsa belajar dari masa lalu, bukan sekadar menyalahkan satu pihak. Hanya dengan memahami akar masalah, kita bisa mencegah tragedi serupa terulang. Tragedi Mei 1998 adalah pengingat bahwa perjuangan HAM di Indonesia belum selesai. Peristiwa ini bukan sekadar catatan sejarah, melainkan luka mendalam yang masih dirasakan oleh banyak keluarga korban hingga hari ini. Ribuan orang kehilangan orang tercinta,
dan banyak yang masih menanti keadilan yang belum kunjung datang. Tragedi ini menandai pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi di negeri ini. Menolak lupa berarti aktif merawat ingatan dan menegaskan kebenaran demi generasi mendatang. Kita harus terus mengingat agar tragedi serupa tidak terulang. Setiap upaya mengenang, setiap aksi solidaritas adalah bentuk penghormatan kepada para korban dan keluarga mereka. Dengan merawat ingatan, kita juga menjaga harapan akan masa depan yang lebih adil dan manusiawi. Para penyintas telah berjuang puluhan tahun menuntut keadilan, tugas kita adalah memperkuat suara mereka. Mereka tidak pernah lelah menyuarakan kebenaran, meski menghadapi berbagai tantangan dan tekanan. Dukungan masyarakat sangat penting agar perjuangan mereka tidak sia-sia. Kita semua bisa menjadi bagian dari perubahan dengan terus menyuarakan keadilan dan kemanusiaan. Penyelesaian kasus ini adalah ujian kedewasaan demokrasi. Negara besar berani mengakui kesalahan dan memulihkan korban. Pemerintah dan lembaga terkait harus menunjukkan komitmen nyata dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Proses hukum yang transparan dan akuntabel menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat fondasi demokrasi. Janji pemulihan harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar retorika. Bantuan bagi korban, pemulihan hak-hak mereka, serta pengakuan atas penderitaan yang dialami harus menjadi prioritas. Hanya dengan langkah konkret, negara dapat menunjukkan empati dan tanggung jawabnya kepada rakyat. Tanpa penyelesaian tuntas, luka sejarah akan terus menggerogoti persatuan bangsa. Ketidakadilan yang dibiarkan berlarut-larut hanya akan memperdalam jurang perpecahan. Kita harus berani menghadapi masa lalu, agar bangsa ini bisa melangkah maju dengan kepala tegak dan hati yang damai. Mari jadikan tragedi Mei 1998 pelajaran untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab. Pendidikan tentang sejarah dan nilai-nilai kemanusiaan harus terus ditanamkan kepada generasi muda, agar mereka tumbuh menjadi warga negara yang peduli dan bertanggung jawab. Merawat ingatan dan memperjuangkan kemanusiaan adalah tugas kita bersama, hari ini dan selamanya. Hanya dengan bersatu, kita bisa memastikan tragedi serupa tidak terulang, dan Indonesia menjadi rumah yang aman, adil, dan penuh kasih bagi semua.